Bu Esti atas waktu dan kesempatannya. Kami ada beberapa diskusi yang akan saya lakukan dengan Bu Esti ya. Melihat dari background Bu Esti, waktu itu kemarin itu kan melakukan studi pendidikan ya, di luar negeri. Di mana kemarin Bu Esti? Di Cina. Di Cina. Nah kemarin berarti melihat lebih dari 2 tahun ya berarti ya Bu Esti ya. Jadi menurut Bu Esti ini bagaimana sebagai pandangan kesiapsiagaan bela negara waktu saat Bu Esti waktu di luar Indonesia? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pandangan saya kesiapsiagaan bela negara bisa diwujudkan ya. Contoh bagaimana cara kita menjaga nama baik bangsa Indonesia gitu saat kita berada di luar negeri. Salah satu contohnya dengan tetap menjaga nama baik, berkelakuan baik, kemudian mematuhi segala aturan yang berlaku di sana. Oke, nah, nyambung ya Bu ya. Tadi bagaimana sih cara pandang Bu Esti sebagai bela negara di sana? Gimana sih bentuknya yang sudah Ibu Esti lakukan gitu di sana dalam bentuk bela negara? Oke, baik. Salah satu contoh mungkin ya bentuk bela negara yaitu terus menjaga nama baik bangsa Indonesia yang bisa diwujudkan dengan memakai baju batik saat ada kegiatan atau event internasional seperti itu. Bisa juga dengan karena saya pelajar begitu ya, bisa dengan mengharumkan nama bangsa Indonesia melalui prestasi-prestasi akademik. Selain itu bisa juga dengan terus menjaga kerukunan dengan warga negara Indonesia yang berada di sana dengan mengadakan pertemuan rutin seperti itu. Ada kelompoknya ya Bu? Betul, kelompok khusus warga negara Indonesia. Ya. Ada juga kelompok yang kita sebut PPI gitu, jadi perkumpulan pelajar Indonesia yang ada di sana. Sangat seru sekali ya, kayak sepertinya kegiatan yang selama ini berkaca dari pengalaman Ibu Esti sendiri selama sudah di sana, bagaimana sih saran ke depannya untuk diaspora yang sedang ada di luar negeri maupun untuk warga negara Indonesia yang berencana untuk studi ataupun bekerja ataupun berkarir di luar negeri? Baik, yang pertama selalu menaati aturan yang berlaku, yaitu yang paling utama. Contohnya misalnya terkait dengan visa, Ya, selamat pagi Pak Budi. Kita kan bahas tentang bela negara nih Pak. Menurut Bapak seberapa penting sih bela negara untuk kita? Bela negara itu sangat penting untuk seorang ASN ya, karena dari rasa memiliki dan rasa tanggung jawab pada tugas, terus juga terhadap lingkungan itu menjadi hal utama yang harus ditanamkan seorang ASN. Jadi penting sekali ketika ASN itu memiliki rasa bela negara. Kalau seorang ASN tidak memiliki rasa bela negara, otomatis dari pelaksanaan tugas sehari-hari dan juga tanggung jawab yang diberikan itu kemungkinan tidak akan berjalan dengan baik, karena kita memang sebagai abdi negara, di mana dari kita melayani masyarakat supaya masyarakat juga nyaman, karena kita sebagai pelayan untuk masyarakat. Terus menurut Bapak cara numbuhin kesadaran dan kesiapsiagaan bela negara itu kayak gimana? Kalau kalangan muda nih Pak. Muda ya. Oke, berarti untuk umum ya, Iya. bukan untuk ASN doang. Iya. Kalau untuk menumbuhkan rasa itu sebenarnya mudah ya. Mudah itu maksudnya kita bisa berikan edukasi dari di sekolah para pelajar, juga para mahasiswa, dan berikan edukasi. Nah, karena sudah era terbuka ya, jadi mereka bisa akses sendiri. Tapi karena mungkin mereka tidak paham, kita memberikan referensi di mana mereka bisa belajar itu. Tapi yang paling penting adalah menumbuhkannya dari diri kita sendiri, dari diri kita, terus
kita contohkan, jadi teladan bagi para generasi muda, sehingga mereka juga merasa memiliki negara ini. Jadi bukan negara ini milik orang lain, tapi milik kita sendiri. Jadi gimana caranya kita menjaga kesatuan dan keutuhan bangsa, sehingga dari kalangan yang muda sampai yang tua itu memiliki rasa cinta pada tanah airnya, seperti itu. Terima kasih ya Pak jawabannya. Sama-sama, semoga sukses. Iya, siapa? Ya, dengan adanya pelatihan ya, pendidikan dan pelatihan bela negara, tentunya di sini setiap warga negara akan mendapatkan bekal gitu ya, bekal pengetahuan, kemudian keterampilan dasar seperti yang tadi ya, kedisiplinan, kepemimpinan. Ya, itu bekal-bekal yang akan dimiliki dari pelatihan maupun pendidikan yang terkait bela negara tersebut. Seperti itu. Baik Pak, kalau dikaitkan dalam konteks yang lebih global gitu ya Pak, dan perkembangan teknologi, bagaimana warga negara ini dapat mengadaptasi kemampuan bela negara untuk menghadapi tantangan modern Pak, seperti disinformasi, terorisme, dan cyber threats gitu Pak. Oke. Ya, mungkin tadi lebih ke kekuatan fisik ya banyaknya ya, tapi kan di sini kemampuan bela negara juga harusnya mencakupi keterampilan digital ya di zaman sekarang. Jadi kita harus tahu minimal ya membedakan mana contohnya mana hoax, mana yang real ya, yang betul gitu ya, seperti itu. Kemudian juga kita bisa menghadapi ya ancaman cyber seperti memahami dinamika ancaman global, contohnya seperti terorisme. Mungkin seperti itu. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Mungkin cukup dari saya Pak. Dilanjutkan lagi dengan yang lain. Mungkin dilanjutkan dengan saya, Pak, terkait bela negara gitu ya. Menurut Bapak, bagaimana cara untuk mengevaluasi efektivitas mungkin program-program bela negara yang diterapkan di perguruan tinggi, Pak? Ya, mungkin bisa dilakukan melalui penilaian ya, penilaian dari dampak program terhadap kesadaran dan keterampilan mahasiswa dalam konteks bela negara. Indikator keberhasilannya termasuk seperti peningkatan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, perubahan sikap terhadap pentingnya pertahanan negara, serta kemampuan mereka dalam memahami dan menghadapi berbagai ancaman. Mungkin seperti itu, Bu. Selanjutnya, mungkin menurut Bapak bagaimana dosen itu dapat melakukan refleksi dan penyesuaian yang terhadap strategi dan metode pembelajaran bela negara yang diterapkan, Pak? Mungkin dosen dapat melakukan refleksi dengan mengevaluasi respon dan keterlibatan mahasiswa selama proses pembelajaran melalui umpan balik dari mahasiswa misalnya. Ya, dosen bisa menyesuaikan metode pembelajaran dengan memadukan teori dan praktik yang lebih relevan, serta menambahkan diskusi mengenai tantangan-tantangan kontemporer seperti ancaman digital dan globalisasi. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Nadia Ayu. Silahkan. Terima kasih Bapak, ya saya izin bertanya Ya. sebagai seorang dosen gitu ya Pak, kegiatan sosial kemasyarakatan apa yang dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai bela negara kepada mahasiswa maupun masyarakat? Ya, sebetulnya kan dosen itu tugasnya tridharma ya. Mungkin yang berkaitan langsung dengan masyarakat, salah satunya adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Di sana tadi ya nilai-nilai bela negara kita terapkan ya seperti integritas, kemudian ya dan lain-lain tadi yang saya sampaikan itu kita terapkan baik itu dosen maupun mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Seperti itu, Bu. Terus selanjutnya,
bagaimana Bapak dapat menjadi agen perubahan dan menginspirasi mahasiswa untuk terlibat aktif dalam kegiatan bela negara? Oke, kalau konteksnya sebagai agen perubahan, mungkin saya selalu berupaya memberikan teladan ya kepada mahasiswa saya seperti integritas, kemudian keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan yang berhubungan yang ada nilai bela negaranya, kemudian melalui pengajaran yang relevan, pelatihan praktis, serta partisipasi dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang tadi saya sampaikan juga. Kemudian mungkin bisa jadi dengan menjadi mentor atau fasilitator, saya berharap dapat menginspirasi mahasiswa untuk lebih aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu mungkin, Bu. Ya, terima kasih Bapak atas jawabannya. Saya kembalikan lagi Sama-sama, kepada Bu. Bu Nadia Glaudira. Baik, Pak Andre, mungkin untuk diskusi terkait dengan bela negaranya cukup. Kami juga telah mendapatkan beberapa informasi terkait diskusi ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kami dan juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak Pak Andre waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu. Mungkin wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andri. Sama-sama, Bu. Terima kasih Pak. Ya. Dari penjelasan mengenai kesiapsiagaan bela negara bagi ASN, aparatur sipil negara, dapat dilihat bahwa konsep ini melampaui sekedar persiapan fisik dalam menghadapi ancaman militer atau ancaman dari luar. Kesiapsiagaan bela negara bagi ASN lebih luas, yaitu mencakup juga kesiapan mental, intelektual, dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Kembali lagi ke nilai-nilai berakhlak seperti loyalitas, kompetensi, dan akuntabilitas memainkan peran penting dalam membentuk ASN yang siap menghadapi tantangan modern, termasuk ancaman cyber, banyaknya disinformasi, dan juga polarisasi sosial. ASN harus mampu beradaptasi dengan dinamika zaman, sambil tetap menjaga integritas dan loyalitas terhadap negara. Kesimpulannya adalah, kesiapsiagaan bela negara bagi ASN sangat penting karena ASN berperan sebagai pilar stabilitas negara. Dengan menjalankan tugas secara profesional, beradaptasi dengan tantangan kontemporer, dan menjadi teladan bagi masyarakat, ASN dapat menjaga kedaulatan negara dari ancaman yang datang, baik dari dalam maupun luar. Komitmen terhadap nilai-nilai berakhlak merupakan landasan utama yang memastikan bahwa ASN selalu siap membela negara dalam segala kondisi.